Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah mencurahkan segala-galanya kepada kita yang kita butuhkan baik di dunia, insyaallah untuk kebutuhan kita nanti di akhirat juga Allah sudah berikan kepada kita. Semoga kita dapat mempertahankan status kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Rasul kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita sudah berjuang luar biasa dalam seluruh kehidupannya untuk mencerahkan umat manusia dan alam semesta, sehingga Allah katakan Rasul itu tidak kami utus kecuali hanya untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta ini, termasuk di dalamnya manusia. Inna arsalnaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada pagi hari ini ya giliran saya untuk memberikan tausiah agama ini kepada kita semua. Ya, tausiah saya mungkin karena gado-gado, mungkin ya karena memang disengaja barangkali seperti itu. Ya, sekali bisa kita bertemu dan kemudian tentunya ada hal-hal yang perlu kita diskusikan juga bersama-sama. Sebenarnya ajaran agama kita itu kehidupan itu sendiri. Jadi kalau ditanya apa itu agama, ya kehidupan gitu. Karena Allah menciptakan agama Islam itu kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam ini bukan hanya dari Nabi kita Muhammad SAW, dari sejak awal manusia diciptakan Allah. Jadi seluruh para nabi itu membawa misi yang sama, yaitu misi Islam. Ya, jadi jangan ada di dalam benak kita bahwa yang membawa Islam itu hanya Rasul kita yang mulia saja, tetapi seluruh para nabi itu membawa misi yang sama, namanya Al-Islam itu. Berarti sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin. Cuman bedanya nabi-nabi yang terdahulu itu syariahnya itu terbatas kepada waktu yang ditentukan sampai datangnya Rasul yang menggantikan Rasul yang sudah ada. Jadi seperti itu. Dan bahkan di dalam Al-Quran disebut itu lebih kepada kaumnya, ya, kepada kaumnya. Nah, yang problem itu ketika persoalan ini ya sampai kepada Nabiullah Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa membawa Taurat. Nah, ini memang lika-liku Nabi Musa di dalam kehidupan untuk memperjuangkan agama Allah itu kan luar biasa, sehingga rekaman perjalanan Nabi Musa itu memang banyak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi kalau ditanya siapa Nabi yang paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran, adalah Nabi Musa. Nah, sebenarnya cerita Nabi Musa itu prototipe dari kondisi yang akan dilalui oleh umat manusia. Nah, pada umumnya para nabi itu
pada umumnya ya. Pada umumnya nabi dan rasul itu, nabi dan rasul kan bedanya ya kan sudah tahu kita. Kalau nabi itu jabatannya, sedangkan rasul itu fungsinya. Makanya tidak seluruh nabi menjadi rasul dan tidak seluruh rasul dan seluruh rasul itu adalah nabi. Jadi begitu. Nah, rasul itu diberi tugas lebih dari sekedar nabi. Nah, tugasnya adalah mengajak umat manusia ini untuk bersama-sama dengan rasul itu untuk u'budullah. Nah, itu dalam surat Al-A'raf kalau kita baca itu hampir di seluruhnya itu dijelaskan tugas para nabi dan rasul yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Musa itu memang seperti itu karena dalam kisah yang disebut dalam Al-Qur'an itu yang paling menonjol itu adalah Nabi Musa berhadapan dengan 3 komponen masyarakat. Ya. Yang prototipenya itu dijelaskan. Ya, prototipe yang pertama berhadapan dengan penguasa. Yang kedua prototipe Nabi Musa berhadapan dengan kaum teknokrat. Ya, kalau sekarang itu ya cendekiawan ahli-ahli teknologi. Dan yang ketiga Nabi Musa berhadapan dengan konglomerat. Kalau yang pejabat atau penguasa itulah yang banyak disebut nama Fir'aun di dalam Al-Qur'an ini. Nah, nama Fir'aun. Nah, Fir'aun wa junuduh. Fir'aun dan bala tentaranya. Karena memang Fir'aun seorang raja ya. Raja. Ya, ada yang menamakan Ramses, itu terserahlah namanya di sana itu. Kalau kita berkunjung ke Mesir, kita bisa masuk ke museum ya. Mesir itu kita akan ketemu dengan beliau itu. Nah, jadi kalau siapa yang mau ketemu dengan beliau, pergilah ke Mesir dan sempatkan waktu untuk mengunjungi beliau. Tapi bukan ziarah dalam arti apa ini, ziarah sejarah saja ya. Sejarah betapa Allah memberikan hukuman kepada makhluk yang bernama Fir'aun itu dan untuk menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Ya, tidak berapa bayarannya. Yaitu kita akan ketemu dengan jasad beliau yang memang diselamatkan jasadnya untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi umat manusia. Betapa orang yang paling kufur kepada Allah itu ya, sampai batas hidupnya tidak pernah mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Bahkan dia yang yang mendeklarasikan dirinya sebagai Rabb. Ana rabbukumul a'la. Itu disebut dalam Al-Qur'an. Ketahuilah oleh kalian hai seluruh manusia. Manusia itu tentu di bawah kekuasaannya. Itu yang dibawa oleh Musa itu icak-icak saja itu. Icak-icak itu tahu ya. Itu bohong-bohongan aja, bohong-bohongan itu. Tidak ada itu. Nah, kan begitu ya. Ya, sesungguhnya Tuhan itu adalah saya. Kan begitu. Nah, tapi ya dengan kesombongan itulah Allah mempertunjukkan betapa Nabi Musa yang awalnya dipelihara oleh istrinya sendiri, yang kemudian justru dialah yang mencoba untuk mengalihkan keyakinan Fir'aun yang seperti itu agar dia menyembah Allah. Tetapi ini rekayasa Allah dalam sejarah. Fir'aun tak bisa tertundukkan. Tapi Bani Israel pada umumnya alhamdulillah dapat mengikuti Nabi Musa. Tapi itu pun ya setelah kerja keras itu, dan Allah tentunya menolong, memberikan wahyu-wahyunya dan petunjuk-petunjuknya. Kan begitu ya. Nah, kita sudah tahu tuh cerita, mudah-mudahan ya bagaimana musabaqah antara Nabi Musa dengan ahli-ahli sihir. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan di situ ya.
Sehingga itu alhamdulillah, kalau bukan karena mukjizat Allah ya tidak mungkin itu. Tongkat bisa jadi ular yang akhirnya dapat memakan ular-ular yang dibuat oleh para sihir-sihir itu. Yang akhirnya mereka itulah orang yang betul-betul menyatakan bahwa Musa bukan orang sembarangan. Musa adalah utusan Allah dan kami percaya kepadanya. Kami tidak lagi percaya kepada kepada Firaun. Kan gitu. Begitulah terus dan akhirnya ya orang-orang yang tetap bersama Firaun diberikan oleh Allah cobaan yang luar biasa. Nah, sampai saya kira itu Allah tenggelamkan di sungai di Laut Merah kalau sekarang itu ya, di Laut Merah. Ya, ketika mengejar pasukan Nabi Musa. Ya, Nabi Musa dengan pasukan semua selamat karena Allah berikan mukjizat untuk bisa membelah atau mengerat barangkali ya, mengerat itu laut itu sehingga Nabi Musa dengan seluruh pengikutnya bisa selamat. Tetapi itu ketika masih terbuka belahan itu coba dikejar oleh Firaun dan tentara-tentaranya. Nah, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada umat yang beriman dan mengazab orang-orang yang kufur kepadanya. Itu laut di tengah-tengah itu ketika mereka sudah masuk semuanya, laut itu kembali bertaut. Nah, itu ya. Jadi saya kira semuanya selesailah dan cerita Nabi cerita Firaun itu pun selesai di situ dan jasadnya Allah selamatkan untuk ibrah bagi kaum muslimin. Saya lihat jasadnya itu pendek jadinya Pak, bukan seperti yang dibayangkan itu. Mungkin karena sudah mengalami iya, sudah menyusut ya. Sudah menyusut lah begitu ya. Saya kira ada yang sudah berangkat sana. Alhamdulillah ya. Oh ya, alhamdulillah. Tidak apa-apa kita pergi sesekali ke sana kalau ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau saya sarankan kalau mau pergi berwisata itu pergilah berwisata ke negeri-negeri yang di mana Allah kirimkan para rasul itu. Nah, itu pada umumnya di Timur Tengah ya, di Timur Tengah mulai dari Saudi Arabia sampai ke Jordan. Di Jordan itu ada kuburan ya itu, dan cerita Ashabul Kahfi itu konon juga saya juga sudah sampai ke situ, Ashabul Kahfi itu. Kemudian ya di Syria, di Lebanon, sekitar itu. Kemudian di Sinai, di di Palestina. Palestina dulu kan termasuk Israel yang sekarang. Jadi Israel itu tidak ada negeri itu. Sudah dihalau kan. Nah, jadi ya semuanya begitu. Jadi Nabi Musa itu tidak membawa agama yang disebut sekarang dengan Yahudi, tidak pernah. Begitu juga Nabi Isa, jangan pernah dalam pikiran kita bahwa Nabi Isa itu membawa agama Nasrani. Ya, itu Nasrani itu sifat dari tempat mana dia berada dulu yang namanya Nazaret waktu itu ya itu. Jadi bukan membawa agama Yahudi dan Nasrani itu mereka, tapi membawa agama yang sama dengan misi Rasul Nabi kita Muhammad SAW, yaitu agama Islam yang intinya adalah agama tauhid ya. Intinya adalah agama tauhid. Bacalah ini dalam surah Al-A'raf itu semuanya. Ubudullah. Ya, sembahlah Allah ya, karena Allah itulah ilahun wahid. Itulah Allah yang Maha Esa. Maha Esa. Jadi Bapak-bapak Ibu, tapi Nabi kita Muhammad SAW itu dikirimkan Allah SWT untuk menyempurnakan seluruh syariah-syariah yang dibawa oleh para nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Karena Allah memang sudah menutup pengiriman rasul-rasul kepada umat manusia. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Itu sebuah kepercayaan yang wajib hukumnya dimasukkan ke dalam keyakinan kita. Jangan ada lagi nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad. Dan sekarang ini saya menghadapi itu sekarang di majelis ulama ini.
Banyak sekali itu klaim-klaim umat, tapi umat ini hebatnya luar biasa, mudah sekali percaya bahwa orang itu betul itu adalah nabi itu, ya nabi. Ya, jadi ini juga problem kita yang kenapa? Karena memang tidak pernah ngaji bersama-sama kita barangkali. Hanya mendengar-dengar agama itu di luar-luar dan tidak pula sekolah, dan akhirnya ya mereka terperosok seperti itu. Sekarang banyak sekali Ibu-ibu, kemarin baru kita rapat lagi dengan kejaksaan ya, Pakem, untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan aliran-aliran sesat. Rupanya bukan Islam aja yang terkait dengan aliran sesatnya. Mereka pun juga katanya, kami juga Pak, Buddha pun begitu kata, Hindu kami juga ada aliran sesatnya gitu. Kalau Nasrani juga sudah kita ketahui itu banyak sekali aliran-aliran di situ. Begitu juga Yahudi, tapi di sini alhamdulillah tidak ada Yahudi ya. Tidak ada Yahudi. Nah, tapi kita mengganggu hari ini adalah aliran Syiah ya, aliran Syiah yang sudah merebak ini. Bapak Ibu sekalian, ini harus waspada dengan anak-anak kita, karena ya kebetulan ini UNHCR, lembaga PBB yang menangani masalah pengungsi-pengungsi itu kebetulan ya pengungsi-pengungsi Timur Tengah yang berasal dari Persia, khususnya dari Iran itu, mereka-mereka yang melarikan diri dari negerinya untuk rencana mereka ke Australia, itu singgahnya di kota kita ini, di Pekanbaru. Bapak Ibu tahu enggak tuh ya? Itu ada asramanya, dan itu besar ya. Dan jumlah mereka itu luar biasa, hampir 1.000 ya, 1000-an lah. Dan akhirnya mereka ya bagaimanapun juga dengan keyakinannya itu mereka tetap saja, dan tapi tidak bisa dielakkan mereka juga bergaul dengan anak-anak kita. Ya anak-anak kita. Ya kebetulan juga ya mereka ganteng-ganteng, jadi anak-anak gadis kita ini ya banyak juga yang kepincut-pincut dengan mereka, dan akhirnya ya terjadilah ihtikak, ya interaksi antara mereka ini, dan akhirnya ya inilah yang terjadi. Konon sekarang itu sedang diteliti hari ini oleh kita Majelis Ulama, seberapa jauh ini sudah merebaknya aliran Syiah itu di kita. Kenapa di Pekanbaru itu tempatnya itu yang saya tidak bisa kenapa Pekanbaru? Ya, kenapa tidak di tempat lain atau di pulau tertentu yang mereka tidak bisa berinteraksi lah gitu dengan kaum muslimin yang sudah. Kalau Melayu ini kan identik dengan Islam. Ya, identik dengan Islam. Ya pastilah merusak Islam. Mereka juga Islam, tetapi kan yang paling parah untuk aliran Syiah itu, supaya kita ketahui semua, saya kira sudah tahu kita. Ya, itu ada yang paling ekstrimnya. Yang paling ekstrimnya itu mereka tidak mengakui Nabi kita Muhammad SAW sebagai Rasul sesungguhnya. Itu salah alamat saja itu. Malaikat itu menyampaikan surat Allah itu ke risalah, itu kan surat lah kira-kira. Risalah itu kepada Muhammad itu. Sesungguhnya yang berhak untuk itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu yang hulatnya itu. Hulat itu yang paling ekstrim. Tapi yang lain yang tidak ekstrim, Zaidiyah umpamanya, dan Itsna Asyar itu yang kelompok 12 imam itu yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, tetapi mereka tidak mengakui para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak ada itu dalam jalur pengakuan mereka. Padahal luar biasa. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman itu para sahabat yang al-awwalun yang sangat-sangat disayangi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baca hadis jangan diharap hadis-hadis yang jalur itu akan ada, dan bahkan itu mereka katakan itu hadis-hadis palsu semua itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi ya makanya terjadi pilihan di kalangan kita umat Islam antara Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ini dimasukkan ke dalam kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, begitu ya. Jadi ini sekedar untuk refresh kembali sejarah itu, dan panjang
sejarah itu, dan perlu kita ketahui juga lah supaya anak-anak kita tidak mudah nanti terperosok ke dalam keyakinan-keyakinan yang tidak berguna. Bapak Ibu sekalian, agama kita itu agama Islam yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, itu ada penyempurna, ya, penyempurna. Musaddiqun lima baina yadayhi wa muhaiminun alaih, membenarkan agama yang dibawa oleh para rasul yang sebelumnya, karena itu memang datang dari Allah, tetapi wa muhaiminun alaih, dan juga menjamin bahwa agama-agama itu betul datang dari Allah dan untuk menyempurnakannya. Ya, kan begitu ya. Maka tidak ada lagi syariat setelah Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah syariat yang dibawa oleh Rasul kita yang mulia itu, syariat yang kompleks, yang luar biasa, yang berbeda dengan syariat-syariat yang diberikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, kecuali masalah akidah. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya kira kajian kita, saya sarankan supaya ini ditelusuri terus dan ditambah terus pengetahuan kita. Dan alhamdulillah Masjid Al-Furqan ini ya masjid yang alhamdulillah bersama-sama kita telah memberikan tempat kepada jamaah dan kepada para asatiz kita untuk kita bersama-sama bisa mengkaji al-Islam itu. Ini Ustaz Zulhendri bisa masuk juga nampaknya sini, alhamdulillah, dan ustaz-ustaz kita yang lain ya. Nah, tinggal saya yang memperjelas secara umum supaya kita tidak lari dari kajian al-Islam itu. Jadi al-Islam itu adalah agama yang disyariahkan Allah SWT untuk kita berta'abbud kepada Allah satu-satunya, karena Dia yang Maha Esa. Dan ini pekerjaan kita ini, berupaya untuk mengamalkan seluruh yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Itu kan tidak mudah itu. Tidak mudah mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan Allah dan menghentikan atau menghindari segala apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara al-ma'murat dan al-manhiyat. Al-ma'murat yang diperintahkan, al-manhiyat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah koridor Allah. Itulah yang namanya hududullah. Hududullah. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah telah menciptakan baik alam semesta dan manusia ini dengan aturan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemarin kami berdiskusi internasional dan ulama-ulama kita dari Mesir, dari Sudan, dari itu kita ikutkan melalui webinar ya. Nah, dengan ulama-ulama kita di Riau ini ya, alhamdulillah juga ikut yang dari nasional dan kawan-kawan kita dari Sumatera berdiskusi ini tentang sejauh mana sebenarnya hududullah itu. Dan ini yang paling penting juga ialah bagaimana kita memahami ya maqasidus syariah, maqasid asy-syariah. Maksud Allah menurunkan syariah itu, memberikan syariah Islam itu kepada kita. Apa maksudnya? Nah, karena memang ini perlu diluruskan kembali. Karena kalau kita terus terang saja Bapak Ibu sekalian, ya kita masuk ke dalam waqi'iyah. Waqi'iyah itu yang terjadi hari ini di kalangan umat Islam, termasuk di negeri kita yang kita cintai ini yang sudah banyak disimpangkan dan diselewengkan, ya, baik sengaja ataupun tidak disengaja, ya. Ya, orang berupaya sekarang kalaupun Islam itu menjadi anutan kita, tapi diusahakan supaya pemahaman Islam itu menyempit. Seperti yang terjadi di agama Nasrani dan Yahudi. Kan begitu? Ya, yang sekarang terjadi di belahan dunia bagian barat itu, yang namanya Eropa Barat, Amerika dan sekutu-sekutunya. Termasuk juga sekutu-sekutunya di Asia itu mencoba seperti itu. Sehingga janganlah kalian campur baurkan juga antara masalah dunia ini dengan akhirat itu. Itulah yang diusahakan oleh mereka hari ini. Sehingga kita pun terlena-lena dengan itu. Sehingga kita tidak peduli dengan masalah-masalah yang berkaitan masalah dunia yang memang juga itu diatur melalui hudud Allah, melalui aturan-aturan Allah. Tidak ada satupun kehidupan. Makanya saya katakan Islam itu kehidupan kita itu sendiri. Apa ya?
Apa kehidupan kita? Seluruhnya. Mulai dari bangun sampai tidur sampai bangun lagi. Itu semua itu kehidupan kita. Terlibat tak kita dengan makan? Ya, makan itu apa itu? Menurut Al-Quran, itu kan rezeki dari Allah. Rezeki itu mau diapakan itu? Nah, makanya Allah menurunkan syariah itu untuk menjaga 5 persoalan yang oleh ulama kita disebut dengan al-maqasid al-khamsah. Maqasidus syar'iyyah al-khamsah. 5 tujuan pokok dari disyariatkannya agama kita ini. Kalau mau kita sekali-sekali kita mengevaluasi diri, sudah lolos enggak kita ini kira-kira? Secara pribadi dan secara komunal, bermasyarakat, bernegara, sudah lolos enggak kita dengan 5 tujuan disyariatkan agama kita ini? Nah, ini saya kira ketika kita mau secara jujur nanti untuk itu ya, makanya kita kaji satu persatu. Kalau boleh nanti ada guru-guru kita juga yang memperinci ini dengan sebaik-baiknya. Tentu pada kajian ini tidak mungkin saya perinci satu persatu. Pertama ialah terjaganya akidah kita, din kita, agama kita. Itu pertama. Akidah kita, keyakinan kita, terjaganya akidah kita. Nah, kalau mau ditanyakan ini, sudahkah akidah kita ini terjaga dengan baik? Nah, akidah itu tentu berkaitan dengan yang tidak boleh ditawar-tawar kan? Ya. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah lolos dari situ. Ya kan? Akidah tauhid terutama, ya. Tidak lagi pernah kita sekutukan Allah dengan apapun juga. Baik dengan perkataan apalagi perbuatan, ya, perbuatan. Jangankan itu, niat saja tidak ada, insya Allah mudah-mudahan. Kalau itu sudah lolos, dan oleh karena itu kita mempelajari akidah ini ya memang sangat utama, ya, sangat utama. Karena itu yang di awal sekali yang diletakkan oleh para ulama kita. Karena memang Allah juga begitu menyatakannya, kan begitu ya, menyatakan. Karena masalah iman, Bapak Ibu sekalian, itu tidak mudah. Nabi mengatakan, innallaha qassama bainakum al-akhlaqa kama qassama al-arzaqa. Ya. Allah membagi kepada kalian tingkah laku kalian memang ada. Dan Allah membagikan juga rezeki-rezeki. Ya. Ya. Wa yu'ti dunya liman yuhibbuhu wa man la yuhibbu. Allah berikan dunia ini kepada siapa yang menginginkannya dan yang tidak menginginkannya. Ya, baik yang mau beriman kepada Allah mau yang tidak beriman kepada Allah, itu diberikan itu rezeki kan? Dunia ini untuk itu, dan Allah jamin itu. Allah jamin. Nah, tetapi wala yu'til iman illa man yuhibbah. Ya, tetapi iman tidak berikan Allah kecuali orang-orang yang berupaya benar-benar untuk beriman kepada Allah. Jadi tidak bisa itu. Jadi kalau rezeki ya asal mau bekerja saja, baik yang orang beriman maupun tidak beriman, insya Allah diberikan Allah. Nah, tapi ini Bapak Ibu sekalian mohon maaf ini masalahnya, ya, masalahnya. Itu yang kita teruskan sajalah supaya tidak gantung nanti. Yang kedua, Islam itu memberikan kepada kita untuk bagaimana kita menjaga ibadah. Ini ibadah. Karena iman saja tanpa ibadah itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena memang Allah minta itu. Ya, itu ceritanya dalam Al-Qur'an banyak sekali itu ketika Nabi kita memberikan ajaran ini kepada orang-orang kafir Quraisy dulu, ketika mereka diminta oleh Nabi apakah kalian beriman kepada Allah? Mereka jawab mereka beriman ya bahwa Allah itulah pencipta langit dan bumi. Tapi apa yang tidak ada? Yang tidak ada adalah ketika siapa yang kalian sembah? Siapa yang kalian sembah? Nah, ternyata yang disembah itu adalah patung-patung. Dan mereka mengaitkannya dengan Allah, katanya patung inilah yang bertanggung jawab untuk menyampaikan hasrat kami kepada Allah. Nah, itu adalah pekerjaan syirik,
pekerjaan yang tidak dibenarkan oleh Allah SWT. Karena Allah tidak mau menjadikan sesuatu apapun menjadi wasilah untuk langsung kepada Dia. Nah, itu musyrik dulu tuh seperti itu. Apalagi tidak mau beriman sama sekali kepada Allah dan beriman kepada yang lain. Nah, itu luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kalau mau kita tanya apakah ibadah kita ini sudah selesai dan sudah sesuai enggak dengan aturan Allah itu? Ya, mudah-mudahan di Masjid Al-Furqan sudah selesai semua. Tidak ada lagi, tetapi itu makanya kita kaji terus ini masalah ibadah itu, karena itu juga rasanya tidak mudah ya, tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Ya, apakah sholat kita itu sudah betul-betul khusyuk itu? Ya, jangan sholat formal saja gitu. Karena memang saya ini tidak mudah memang. Ya, ini membicarakannya mudah juga. Ustadz itu mudah membicarakannya, tapi tidak mudah dikerjakan itu. Dan memang karena predatornya ini Bapak Ibu sekalian, predatornya itu kan nafsu kita sendiri, dan kemudian predator yang lainnya itu adalah setan itu. Setan itu tidak mudah mengalahkan mereka itu. Tidak mudah mengalahkan mereka. Kita mulai saja Allahu Akbar, Pak Jami ya. Nah, itu muncullah bagaimana segala macam. Nah, sehingga terlena-lena itu di dalamnya. Ya kan begitu ya. Dibaca juga Al-Fatihah karena sudah hafal. Tidak perlu apa lagi. Ya, begitu dibaca juga itu dapat semua, tidak ada yang tinggal. Sebagai syarat rukun fikihnya sudah selesai itu. Ya, mulai Allahu Akbar karena memang fikih mengatakan seperti itu. Apa itu salat? Salat itu adalah pekerjaan yang mulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Apa yang terjadi di dalam? Itu tidak perlu itu fikih. Tapi sesungguhnya maka ulama kita jangan cukup hanya dengan fikih. Maka lanjutkan lagi. Makanya fikih itu sebagai syariah, lanjutkan lagi ya kepada apa yang disebut dengan akidah. Ya, karena intinya akidah. Tapi di balik itu lagi apa yang disebut dengan oleh ulama kita dengan ma'rifah. Ya, ma'rifah. Rasakan betul itu kehadiran Allah di dalam diri. Maka harusnya definisi salat dan seluruh ibadah mahdhah itu harus dimulai dengan kata taqarrub. Dengan kata taqarrub. Apa itu salat? Adalah ibadah untuk taqarrub kepada Allah. Apa itu siam? Adalah ibadah untuk taqarrub kepada Allah. Barulah syarat rukun yang lain itu diapakan. Apa itu haji? Adalah taqarrub kepada Allah. Apa itu zakat? Adalah untuk taqarrub kepada Allah. Karena semua. Nah, makanya kata taqarrub di dalam Al-Quran itu inti pada ibadah. Dan ibadah itu menurut ajaran agama kita kan dua macam. Pertama ibadah mahdhah, yang kedua ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang disyariatkan Allah SWT Rasulnya, tata caranya, waktunya ditentukan oleh Allah dan Rasul, seperti sholat, zakat, puasa dan haji dan yang lain. Nah, tetapi yang ghairu mahdhahnya itu justru yang paling banyak. Ibadah ekonomi, ibadah politik, ibadah sosial, ibadah budaya, semua ibadah dapur juga, Bu. Ibadah dapur, ya. Ibadah guru, ibadah dosen, ibadah pejabat, ibadah semua. Ibadah semua tidak. Makanya seluruh kehidupan itu adalah Islam. Karena Islam semuanya itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini alhamdulillah kita juga sedang ibadah ini ya. Apalagi di rumah Allah ini ya. Iktikaf dinilai ibadah, mendengarkan pengajian itu dinilai ibadah. Syaratnya satu. Hanya ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Itu saja itu syarat untuk ibadah-ibadah yang lain. Jangan melenceng dari itu. Dan patuhi hududnya, koridornya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya kira ini luar biasa apa yang kita hadapi. Mudah-mudahan ibadah mahdhah kita sudah beres. Tapi ibadah ghairu mahdhah ini Bapak Ibu sekalian tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada berkelindan dengan
dengan masalah yang kita hadapi dalam dunia kita ini. Nah, termasuk di dalam negara kita. Karena tidak bisa kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah yang saya sebutkan tadi tanpa ada prasyarat-prasyarat itu. Maka prasyarat-prasyarat itu disebutkan dulu Allah itu. Kalian harus berada dalam negeri yang aman. Tidak kacau. Ya kan? Tidak terus-menerus ada teroris itu, tidak yang saling nista-menista di situ, yang saling baku hantam di dalamnya. Buatlah itu negeri kalian seaman-amannya. Makanya dulu negeri yang begitu itu oleh ulama-ulama kita itu seluruh dunia Islam itu menyatu dulu Bapak Ibu sekalian di bawah pemerintahan khalifah. Ya, di bawah pemerintahan khalifah. Itu berlangsung lebih dari 1000 tahun. Baru 1924 kemarin itu habisnya setelah diumumkannya oleh Kemal Atatürk berakhirnya pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di Istanbul. Nah, ini juga harus dilihat juga ini kenapa sebagian kawan-kawan kita ini merindukan khilafah itu, karena memang kalau Nabi dan Rasulullah itu tidak pemerintah khilafah. Nabi itulah prototipe pemerintahan yang diinginkan sesungguhnya. Ya. Pemerintahan sampai kepada sahabat yang 4 yang namanya Khulafaur Rasyidun. Itu pemerintahan yang disebut sekarang dengan pemerintahan republik. Nah, mungkin republik pertama di dunia itu adalah pemerintahan yang dipinta oleh Khulafaur Rasyidun itu, yang 4 itu ya, yang 4 itu. Tapi setelah itu kan menjadi monarki dia. Umayyah monarki, Abbasiyah monarki, dan kerajaan-kerajaan lain itu monarki semua. Turun-temurun kan gitu ya. Turun-temurun. Nah, oleh karena itu kita harus waspada juga itu dengan kawan-kawan kita yang ingin seperti itu. Boleh-boleh saja, tetapi tidak akan mungkin lagi itu untuk saat ini. Tapi untuk ke depan kita tidak tahu. Kalau memang itu Allah takdirkan bahwa umat Islam itu menyatu dalam sebuah khilafah itu tidak tertutup kemungkinan kan gitu. Tapi saat ini itu Allah masih memberikan itu peluang kepada masing-masing negeri, uruslah negeri kita. Ya. Nah, syaratnya ciptakan keamanan, berikan masyarakatnya itu peluang-peluang untuk hidupnya terutama hidup ekonomi. Seperti yang diminta di dalam surat Al-Quraisy itu ya. Tapi dengan syarat di dalamnya manusianya orang-orang yang ta'abbud kepada Allah. Coba baca surat li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kan gitu ya. Sembah Allah di negeri itu, kalian bisa leluasa untuk ta'abbud kepada Allah, tidak ada yang mengganggu, dan di negeri itu dijamin rezeki-rezekinya, ekonominya. Bapak Ibu sekalian, tugas negara itu ekonomi ini, tugas negara. Wa amanahum min khauf, dan menjaga keamanan di negeri itu tidak banyak syaratnya oleh Allah. Terus kalian ta'abbud kepada Allah, coba dikelola bumi dan langit yang di bawah kalian itu dan isinya itu untuk sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran kalian, kan begitu. Dan jagalah keamanan. Inilah yang diterjemahkan oleh para pendiri republik kita ini untuk bisa membuat rumusan-rumusan supaya apa yang diminta oleh Allah itu bisa tercipta melalui Pancasila itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi akhir-akhir inilah yang mulai dirusak dan luar biasa ini. Jadi oleh karena itu tidak ada satupun kehidupan kita yang tidak diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dijelaskan di situ. Yang untuk supaya tidak tergantung lagi, yang ketiganya itu tidak mungkin saya uraikan lagi. Yang ketiga itu menjaga jiwa kita, tentu, dan pikiran kita. Jangan sampai ini Bapak Ibu sekalian, luar biasa hari ini, luar biasa parahnya anak-anak kita yang sekarang sudah terjangkit narkoba. Riau ini sudah nomor 3 sekarang Bapak Ibu sekalian. Itu belum tentu lagi, bukan hanya karena narkoba, tetapi orang-orang yang sudah tidak mau pusing lagi dengan persoalan dunia ini ya sudah.
mereka tidak mau belajar, tidak mau apa lagi, dan itu luar biasa. Kalau diperiksa sekarang ini berapa yang lolos di bidang ini, ya saya tidak tahu itu. Ya alhamdulillah ini kajian ini terus Pak kita upayakan supaya ini dalam rangka melihara jiwa dan pikiran kita. Tidak sembarangan itu. Makanya kalau boleh terus menerus tuntut ilmu pengetahuan itu kata Allah supaya terjaga jiwa kalian dengan pikiran kalian itu. Tidak mungkin itu kalian bisa terjaga pikiran dengan apa tanpa ilmu pengetahuan. Maka digandengkan ilmu pengetahuan itu dengan iman. Itulah orang yang diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan begitu dalam Al-Qur'an itu. Ya, Allah angkat derajat orang-orang yang beriman dari iman dan ta'abud tadi bersama orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi iman ilmu itu harus menjadi patokan di dalam diri kita untuk bisa kita menjadi manusia atau hamba Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini menjaga harta. Menjaga harta Bapak Ibu sekalian, sudahkah sudah terjaga harta kita? Bukan menjaga harta yang ada di rumah saja gitu. Tetapi harta itu mulai daripada cara mencarinya, mendapatkannya, sampai kepada proses kita membuatnya, sampai kepada kita mengkonsumsinya, sampai kita menjaga harta itu sendiri supaya tidak dimaling oleh orang atau dijarah oleh orang. Nah, itu diperintahkan Allah SWT untuk menjaga kehidupan. Maka di sini masalah ekonomi itu tidak tanggung-tanggung itu Bapak Ibu sekalian. Makanya jeritan hari ini di negeri kita ini sesungguhnya kalau mau kita jujur itu masalah ekonomi yang dikaitkan dengan politik kan begitu. Nah, karena yang berkuasa itu begitu. Yang berkuasa yang menentukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian itu yang keempat. Dan yang kelima menjaga keturunan. Makanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembarang aja kalian bergaul begitu. Ya kan? Nah, tiba-tiba ini sekarang prototipe artis-artis kita yang tiap hari dimunculkan di medsos. Ya kan? Sebentar kawin supaya cerai, sebentar pergi dan sebentar tidak kawin tetapi hidup bersama. Luar biasa. Ini kayak kambing aja semuanya. Ya kan? Nah, kalau di Amerika sana ya, di Eropa ya memang seperti itu. Saya agak lama di sana, saya bergaul, memang begitu kehidupan mereka karena memang tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingin menciptakan sendiri aturan itu yang dipikirkan sendiri oleh otak mereka. Tidak akan ketemu dia. Tidak akan ketemu ketika di sana kan zina itu seperti apa? Tidak apa-apa Ustaz. Nah, itulah kira-kira jawaban mereka. Itu enak-enak saja itu. Tidak ada masalah itu. Iya kan? Padahal kenapa Allah atur ini? Supaya keturunan kita terjaga. Jelas bapaknya, jelas ibunya. Jelas garis keturunannya. Makanya panjang sekali juga Allah katakan itu dalam Al-Quran. Ya. Yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, yang bagaimana setelah kamu menikah bagaimana caranya, setelah kamu mati pun ada caranya juga membagi harta warisan. Luar biasa. Karena tidak mungkin terpikirkan oleh akal. Kalau akal kita tidak mungkin Bapak Ibu sekalian, tidak bisa. Makanya kombinasi akal dengan wahyu itulah yang Islam itu. Wahyu dan akal. Karena memang untuk memahami wahyu adalah juga dengan akal, jangan pula nanti akal disampingkan pula. Tidak. Ya. Wahyu dan akal itu menyatu. Berita Allah di dalam Al-Qur'an yang itu pasti benarnya dicerna oleh akal kita supaya kita dapat memahaminya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian, ini sekadar untuk mengingatkan kita kembali. Cobalah kalau mau dikaji satu persatu ini, dikaitkan antara satu dengan lain, itu kelima-lima itu wajib lulus kita. Jangan tidak lulus. Ini yang tapi lulus yang kita itu tergantung pula kepada kondisi dan situasi di mana kita berada. Itulah yang namanya negara. Kenapa kita penting negara ini supaya betul-betul berjalan dengan koridor yang tepat? Karena memang untuk memelihara agama kita dan seluruh yang saya sampaikan tadi.
Jadi tidak mudah. Oh, bela itu masalah apa? Tidak bisa, tidak bisa. Makanya Islam juga politik. Nabi kita sudah menjalankan misi itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang untuk supaya agak panas telinga, ya hasilnya terakhir saya nyatakan, Nabi kita untuk menjamin umatnya, walaupun di situ juga bukan hanya umat Islam tapi ada umat lain di situ kan bisa tentram di situ kan. Selama Nabi kita memimpin Madinah itu negara kota yang dibina pertama kali, prototipe untuk bagaimana pemimpin-pemimpin kita dapat menciptakan seperti itu, harmoni antara semua masyarakat apapun agama mereka, ya Yahudi, Nasrani, yang tak beragama pun di situ ada, ya Majusi ada di situ, atau Islam, tapi Nabi yang memimpinnya, semua aman. Apa kata Nabi? Kalau umat Islam harus dia yang berkuasa. Al-Quran mengatakan itu, bukan saya. Al-Quran mengatakan itu. Harus kita yang berkuasa. Tidak bisa yang lain. Tidak bisa yang lain. Ya maka kalau diserahkan kepada orang lain, itu sudah menyalahi itu. Ya, baca surah An-Nur, tidak sempat saya ini. Ayat 55. Bagaimana Allah meminta supaya kita berkuasa. Supaya kita menentukan, bukan ditentukan. Itu Bapak Ibu sekalian, Nabi apa yang pertama diperbaikinya? Ekonomi. Ya, sebelumnya dikuasai oleh Yahudi, akhirnya dikuasai oleh umat Islam. Apa yang dikuasai? Dua saja syaratnya. Kuasai pasar, kuasai lahan. Ya, kuasai pasar, kuasai lahan. Ya, itu yang dikerjakan oleh Nabi dan itu dicontohkan oleh Nabi, ya. Contohkan oleh Nabi. Sekarang negeri kita pasar siapa yang menentukan? Ya terus terang aja lah Bapak, kita Cina masih asing, ya. Dan tambah yang lain. Lahan asing juga. Apa yang tinggal lagi bagi kita? Ini supaya agak merah telinga kita, ya. Dan ini tidak bisa berlanjut. Tidak boleh berlanjut. Tidak ada gunanya kita nanti, Bapak Ibu sekalian. Makanya kenapa kita harus berjuang untuk kita liyastakhlifannakum fil ardi. Allah minta kalian untuk berkuasa di muka bumi ini. Baca surah An-Nur itu. Ayat 55. Ya. Kalau tidak salah ya. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, mudah-mudahan tidak salah. Saya kira begitu. Kalau ada waktu kita diskusi, ya terima kasih dan mohon maaf ini. Ya semangat juga sedikit nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat mereka? Amin. Amin. Ya, masalah Fir'aun awal bicara tadi. Fir'aun itu sebenarnya setiap zaman, setiap masa, setiap waktu pasti ada Fir'aunnya. Cuma Fir'aun masa lalu, Fir'aun sekarang, Fir'aun yang akan datang tidak sama, beda-beda. Yang sekarang kan yang bertalian sedikit dengan tugas Pak Prof itu di provinsi, bukan tugas provinsi aja, tugas pusat dia juga, apalagi tugas MUI utama dia. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Republik kita ini terdiri dari 3 U. Apa itu 3 U? Yaitu U pertama Umaro, U yang kedua ulama, U yang ketiga umat atau rakyat. Yang saya tanyakan, di antara yang 3 unsur ini, mana yang lebih megang peranan agar negeri kita ini menjadi atau bisa mewujudkan negeri yang thayyibatun murabbah. Terima kasih Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan luar biasa. Iya. Tapi saya kira itu sudah dijawab sendiri tadi. 3 U itu bersinergi semua. Tak bisa satu menyatakan lebih baik dari yang lain, karena ya negeri ini akan aman menurut hadis Nabi itu, akan berjalan
sesuai dengan yang minta Allah itu kalau di dalamnya apa? Memang didahulukan dalam hadis itu apa? Ulumul ulama, ilmunya para ulama. Cuman salah juga kita menjelaskan ulama itu siapa. Itu masalahnya, Pak. Ulama itu bukan hanya mengerti agama ansih ini, tapi ulama itu semua yang mengerti tentang masalah yang berkaitan dengan keilmuan pada umumnya. Jadi sehingga tidak ada ilmu pengetahuan itu. Dulu kan ulama itu seolah-olahnya orang-orang yang mengetahui fikih, mengetahui usul fikih, kemudian masalah akidah. Tidak, itu penting dan amat penting, sangat penting. Tapi juga ulama masuk ke dalamnya ada orang yang mengerti tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah budaya, ya teknologi, semua kehidupan. Ilmunya ada. Masalah gizi pun dijelaskan Al-Quran ini. Harus kita tahu itu, jangan sembarangan. Itu ulama semua. Jadi kita ini baru beres kalau ada ilmunya para ulama. Dan ulama itu menjelaskan ilmu itu kepada masyarakat. Dan kenapa di atas itu? Makanya yang kedua disebut bi'adli al-umara. Yang kedua, barulah kita ini. Dengan adilnya umara. Dengan adilnya umara itu baru kita bisa hidup tentram dan hidup insyaallah pada baldatun thayyibatun wa rabbun. Bertanyalah itu, apakah ilmu ulama ini sudah betul-betul berjalan sesuai? Yang kedua, apakah umara ini sudah berlaku adil? Ini malu-malu juga kita menjawabnya kadang-kadang ini. Iya kan? Itu aja koridornya, ya. Nah, kemudian yang ketiga bisakhiyah al-aghniya, dengan dermawannya para orang-orang kaya yang banyak di negeri itu. Banyak di negeri itu adalah orang-orang kaya muslim. Maksudnya orang-orang kaya muslim. Kita ini harus kaya ini. Tidak boleh nih kekayaan kita ini diberikan kepada orang lain. Ya kan? Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ya, itu harusnya. Tetapi kan inilah yang sekarang Bapak Ibu sekalian, saya bilang nanti pilu kita sekarang ini 10% menguasai 90, yang 90% menguasai 10 cuman. Kita yang 90% sekarang ini kono 88, sekian itu menurut sensus ya. Jumlah umat Islam di Indonesia ini itu menguasai hanya 10% aset negara kita ini. Sedangkan yang 10% dari yang di luar kita, ghairuna itu menguasai 90%. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dari 650 itu konglomerat itu kita hanya masuk sekitar 2 orang saja itu di dalamnya. Bagaimana kita mau bisa bangkit itu? Seluruh ekonomi kita sudah dikooptasi oleh, mau bergerak kemana pun kita hari ini tidak bisa. Karena sudah diserahkan, pasar sudah diserahkan, lahan pun sudah diserahkan. Tanpa apa? Luar biasa. Ya inilah, jadi ya tidak apa-apa, ngaji di sini juga menjelaskan itu supaya kita waspada ke depannya. Makanya kita harus berjuang di jalan Allah mengembalikan ini semua supaya umat Islam tidak tertindas. Kalau bahasa lainnya tertindas itu kan terjajah itu bahasanya. Ya kan? Sama saja ketika kita dulu dengan Belanda masih banyak lahan-lahan kita kan. Ya, rasanya masih kita yang menguasai lah. Tapi setelah Belanda ini satu persatu selesai. Kenapa? Ulah kita juga itu. Kita mudah menjualnya, kita cuma menyerahkan kepada orang, dan kita tidak memerlukan tanah, tidak memerlukan lahan, seolah-olah seperti itu. Pasar juga begitu, sudah kita serahkan kepada mereka. Kan begitu. Ini Pak Sakhiyatul Aghniya itu tidak mudah membuat kita orang aghniya, ya. Ya, wajib itu hukumnya seharusnya. Makanya tidak ada dalam Al-Qur'an itu terimalah zakat, tidak ada. Yang ada itu bayarlah zakat itu. Tapi yang tidak bisa membayar dan yang harus menerima, jangan pula ada surat At-Taubahnya, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, yaitu fuqara masakin yang benar-benar fuqara masakin, yang karena keuzuran mereka untuk bisa mengambil nafkah rezeki dari Allah Subhanahu, itu yang fuqara masakin yang
yang dibenarkan dengan ada 8 asnaf yang sudah kita ketahui itu semua. Kan begitu. Makanya sinergi sebenarnya. Sinergi. Saya kira kalau ulama diberikan penghormatan ya mungkin karena ilmunya, tapi sebaiknya juga ya yang umaro itu orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang berilmu. Karena mungkin adil tanpa ilmu tidak bisa. Tidak tahu dia mana yang adil mana yang tidak kan. Sensitivitas itu juga. Sensitivitas. Panjang sebenarnya kalau mau kita kaji satu persatunya. Ya saya kira itu, dan mudah-mudahan ini menjadi PR kita semua. Nah, sekarang kita cobalah di negeri kita yang kecil ini. Saya berusaha dengan gubernur kita supaya sinergi itu ada. Ya, sinergi itu ada. Ya, mudah-mudahan ya jangan saling kooptasi kita dan saling memberilah dan menerima juga, kan gitu. Ya. Apa yang dibutuhkan sebenarnya ulama itu tempat minta nasihatnya, ya, minta nasihatnya. Alhamdulillah kita berikan nasihat-nasihat itu, dan mudah-mudahan ini nanti untuk negeri kita Riau, insya Allah ya, karena sudah ada 6 yang sudah saya berikan bersama kawan-kawan kepada Pak Gubernur hari ini, titipan umat Islam ya, titipan umat Islam. Pertama, ini panjang nanti nih, nantilah ya, ada 6 itu banyak pula nanti kan, ya. Termasuk bank-bank kita harus disyariahkan, serba syariah itu Quran menjadi center, karena tidak mungkin itu kalau Quran tidak kita hargai, tak mungkin Islam itu akan bangkit, ya. Maka center Quran center, jangan dicari buat center-center yang lain. Center sentral apa namanya itu, pusatnya, pusat Islam itu ada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pusat itu, ya, sebagai pusat perhatian kita supaya negeri itu betul-betul tercerahkan, ya. Kemudian zakat itu betul-betul diefektifkan dan kemudian dibangkitkan masyarakat. Tapi kalau zakatnya ya tidak banyak orang berzakat ya susah juga. Makanya sekarang bagaimana caranya untuk orang bisa banyak berzakat dan dikelola zakat itu dengan benar sesuai yang diminta oleh Allah SWT. Wakaf juga begitu. Wakaf Bapak Ibu sekalian, kalau umat Islam ini mau berwakaf, tidak perlu kita bantuan-bantuan pemerintah itu. Kita sudah hitung secara nasional, itu setiap tahun kalau wakaf tanpa batas. Kalau zakat saja itu 240 triliun setiap tahun. Kalau itu dikumpulkan dan dikelola dengan baik. Berapa itu 240 triliun? Saya kira masjid ini penuh dengan duit itu, ya. Begitu juga wakaf. Kemudian negeri ini negeri yang dulu sudah dikenal orang, sekarang coba dikenalkan ini kepada dunia, tetapi dengan model wisata religi syar'i. Kan begitu, syar'i wisatanya. Nah, tidak yang orang-orang telanjang yang mau ke sini, tidak bisa. Orang-orang yang mau yang masuk ke negeri ini orang-orang yang betul-betul mau menikmati nikmat Allah SWT, melihat keindahan Riau yang luar biasa ini. Ya, menurut orang Riau tentu luar biasa juga. Ya, begitu kira-kira. Banyak, ada 6 yang kami sampaikan supaya ini dijaga umat Islam insya Allah bersama gubernur. Kalau ini dijalankan, dan bank syariah itu cepat itu dikonversi dari yang konvensional, yang riba-ribawi itu hilangkan, kita masukkan kepada yang syar'i, ya, yang syar'i. Mudah-mudahan perjuangan ini insya Allah bisa kita dapatkan buahnya nanti. Insya Allah tidak mudah. Tapi ya memang harus berjuang. Islam itu berjuang, memang jihad kan? Ijtihad, jihad, dan mujahadah, 3. Pahami Islam melalui ijtihad, perjuangkan Islam melalui jihad, tetapi renungkan kembali oleh kalian apakah itu sudah sesuai dengan koridor melalui mujahadah. Mujahadah. Sehingga tidak ada yang keluar dari koridor Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtihad, jihad, dan mujahadah, dari kata yang sama, jihad, jahadah, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf ini agak melampaui Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.